Polisi menangkap 6 pencetak uang palsu di wilayah Sleman, Yogyakarta. 6 orang ini berasal dari wilayah Yogyakarta, Kudus, dan Banten. Polisi mengamankan beratus lembar uang palsu, alat cetak, hingga kertasnya. Para pelaku ini merupakan sindikat yang membuat dan mengedarkan di wilayah Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Uang palsu ini selalu lolos screening sinar ultraviolet saat dibelanjakan di toko. Uang palsu ini juga terdapat logo Bank Indonesia yang terlihat jika disinari dan nyaris menyerupai uang asli. Peredaran uang palsu ini bermula adanya laporan masyarakat yang mencurigai salah satu pelaku melakukan pembelian dengan uang pecahan Rp100.000 di toko kelontong. Memang agak beda dengan uang yang asli ya, namun demikian ini yang perlu kita waspadai dan kita perlu edukasi kepada warga masyarakat, tolong dalam hal mengecek adanya uang yang masuk ya, jangan hanya menggunakan UV. Masyarakat perlu berhati-hati dalam menerima pembayaran menggunakan uang pecahan Rp100.000 dan langkah yang harus dilakukan dengan meneliti menggunakan alat yang sudah disosialisasikan oleh Bank Indonesia. Masyarakat kami minta untuk melihat di situ ada fitur recto verso, di mana kalau kita terawang itu dia akan membentuk huruf Bank Indonesia, logo Bank Indonesia. Kemudian ada watermark pahlawan, dan watermark pahlawannya lebih jelas dan lebih gambarnya lebih utuh. 410 lembar uang palsu dan peralatan percetakan diamankan polisi. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Nugroho, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam kecelakaan tunggal mobil pick-up yang mengangkut belasan penumpang di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pick-up terbalik di tikungan hingga membuat belasan penumpangnya terlempar. Mobil juga sempat mengeluarkan asap, beruntung warga langsung memadamkan api di bagian mesin. Para korban diketahui mak-mak rombongan pengantar pengantin, termasuk 2 orang anak. Hasil olah TKP sementara diduga kecelakaan terjadi akibat mobil tidak mengurangi kecepatannya saat di tikungan. Tapi dikira anak mau pergi latihan di sekolah sini. Pas sampai di sini tak balik keluar semua. Mau kemana tuh rencana, Bu? Mau ke Lembeh katanya. Tugas mengimbau agar mobil pick-up atau kendaraan bak terbuka tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Penangkapan 2 kurir sabu dan pil ekstasi terjadi di Jalan Utama Desa Semuka, Batubara, Sumatera Utara. Dalam pengungkapan tersebut, personil Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara menangkap 2 orang pria warga Jakarta berikut barang bukti narkotika. Kepada polisi, tersangka mengaku barang haram tersebut akan dikirimkan ke Sumatera Selatan dengan upah Rp300 juta. Yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 28.135 gram. Jumlah indeks ekstasi itu total 60.940 butir. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Batubara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan ke udara warnai penangkapan 2 kurir sabu oleh Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jalan Utama Desa Sebauk, Bengkalis, Riau. Setelah laju kendaraan mereka dihadang petugas, kedua kurir narkoba ini pun diringkus dan polisi sita 10 kg narkoba jenis sabu. Diketahui barang haram ini baru saja diselundupkan dari Malaysia melalui jalur perairan yang berada tak jauh dari lokasi penangkapan.
Kepada petugas, kedua kurir mengaku diperintah oleh seorang narapidana lapas kelas 2 Bengkalis bernama Hadisa Pradianto alias Jai alias Adi, seorang terpidana seumur hidup dalam kasus penyelundupan 20 kg sabu. Dari hasil pemeriksaan narkoba tersebut, pesanan dari seorang bandar yang berada di Palembang, Sumatera Selatan yang kini tengah diburu polisi. Polisi menggerebek rumah pelaku penjual pentol di desa Parseh Socah, Bangkalan. Polisi mengepung rumah sasaran dan menangkap pelaku di dalam rumahnya tanpa perlawanan. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti di dalam rumahnya. Mulai dari berbagai alat isap sabu hingga bungkusan plastik berisi serbuk putih. Meski mengaku barang bukti narkoba miliknya, pelaku sempat bungkam dan enggan menjawab pertanyaan polisi terkait orang yang menyuplai narkoba. Tersangka tak pernah pilih-pilih konsumen, dari kalangan pelajar hingga orang dewasa yang membeli sabu pada dirinya. Setiap bawa pentol, setiap hari itu membawa sabu keliling. Konsumennya udah banyak. Ini sabunya karena rata-rata ditemukan BB-nya 36,19 gram. Sasarannya semua. Tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara, sementara penyuplai sabu masih diburu polisi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, seorang pria pengendara motor tiba-tiba berhenti dan memecahkan kaca mobil di kawasan Martubung, Medan, Labuhan Kota Medan. Pemilik yang masih berada di dalam mobil keluar kemudian memukul pelaku hingga mengundang warga berdatangan. Pelaku diamuk warga hingga babak belur. Pelaku dilaporkan warga ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku beraksi dengan modus berkeliling mencari mobil yang terparkir di pinggir jalan. Pelaku ternyata berencana mencuri barang dari dalam mobil. Mobil-mobil yang diparkir sunyi. Jadi dia beliaunya ini keliling-keliling dulu. Ketika ada dilihatnya mobil yang parkir tempat sunyi, baru dia melakukan aksinya. Ketika dia merusak, dia mengambil barang, ada orang di dalam pengemudi mobilnya. Tersangka ternyata sudah 4 kali beraksi. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ketegangan terjadi di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dua pemuda pengendara motor yang mengaku anggota polisi mengamuk dan memukul pengendara motor lainnya. Tak hanya itu, pelaku juga merusak motor milik ojek online, bahkan memukul warga yang melerai. Saya lagi jalan bang, ngacet pelan-pelan bang, tiba-tiba dipukul sama orang gila ini bang. Kalau saya nggak ingat di rumah masih. Ya beneran. Tabrakan atau gimana sih bang? Ditabrak atau? Ditabrak kayak kagak ini kagak. Terus ini gimana nih motor saya nih? Coba. Lihat tuh motor saya nyewa loh. Dihancurin gitu? Iya, kalau saya nggak ingat ini masih. Berapa orang? Gak bakalan takut saya sama orang. Warga dan pengendara lain yang kesal akhirnya meringkus salah satu pelaku lantaran ingin memukul seorang lansia. Pelaku dan temannya langsung dibawa warga ke kantor polisi terdekat untuk diproses. Belum diketahui motif pelaku, namun diduga mereka dalam pengaruh minuman keras. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bentar. Udah mulai tadi di sana, Pak. Mulai itu nampaknya. Portal. Nah, makanya sampean maksa kan? Keributan terjadi saat peziarah memasuki area makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam video yang viral di media sosial itu, terlihat para peziarah yang hendak memasuki area makam dipaksa berhenti dan dimintai memasukkan uang ke kotak amal. Bahkan sempat terjadi cekcok hingga saling ancam melaporkan ketegangan tersebut. Pasca viral, petugas kepolisian bersama Satpol PP Kabupaten Cirebon langsung turun tangan dan melakukan penertiban. Petugas mengumpulkan para penjaga kotak amal hingga pengemis di area makam untuk dilakukan pembinaan.
Upaya ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas para peminta yang kerap memaksa kepada para pengunjung. Bahkan mereka kerap meminta paksa dengan dalih infak masjid atau perawatan area makam. Alhamdulillah lebih baik dari yang dulu-dulu. Pernah ngerasain, Pak? Ya gitulah gitu. Apa, Pak? Dipaksa atau gimana, Pak? Enggak dipaksa. Cuma kelihatannya seperti gitulah. Banyak, Pak? Enggak semua orang, Pak. Untuk mengantisipasi munculnya para pengemis yang kembali memenuhi area parkir maupun makam, petugas TNI Polri bersama Satpol PP dan pengurus makam berjaga di beberapa titik. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar menyita beragam senjata tajam rakitan, samurai hingga airgun dari kosan mahasiswa di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Temuan berawal usai salah satu mahasiswa diamankan, polisi lalu menggeledah sebuah kosan yang ternyata menyimpan senjata tajam. Polisi mencari pelaku dalam kasus penganiayaan di salah satu kampus swasta di Kota Makassar, namun pelaku tidak ada di lokasi. Kamar tersebut diduga menjadi gudang penyimpanan senjata tajam oleh salah satu organisasi mahasiswa yang terlibat konflik berkepanjangan dengan mahasiswa lainnya di Kota Makassar. Seorang mahasiswa diamankan ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan terkait status hukum mahasiswa dan temuan senjata tajam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Aksi seorang emak-emak saat beraksi mencuri di toko kelontong dalam area Pasar Pujer, Bondowoso, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam video berdurasi 2 menit 43 detik ini, pelaku beraksi seorang diri membobol toko melalui pintu rolling door yang dirusak. Dengan santainya pelaku mengambil sejumlah rokok lalu memasukkan ke dalam karung yang dibawanya. Pelaku nekat beraksi pada siang saat pemilik toko tutup. Pelaku telah mengamati situasi di mana Pasar Pujer biasanya beroperasi pada dini hari hingga subuh. Untuk saat ini Polres Bondowoso dan Polsek masih sedang melakukan lidik terhadap pelaku yang lagi viral di media sosial. Jadi saat ini masih proses dalam lidik. Artinya itu benar? Artinya memang benar adanya, memang itu terjadi di wilayah hukum Polsek Pujer. Berbekal hasil rekaman, aparat Polres Bondowoso dan Polsek Pujer masih menyelidiki kasus guna memburu pelaku pencurian. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Aksi nekat seorang warga negara Australia membuat geger warga Bali. Bule berinisial RJW diduga merampas mobil milik warga di kawasan Seminyak, Badung, Bali, kemudian menabrak 2 orang saat kabur. Tidak sampai di situ, WNA itu juga membakar kendaraan yang dirampasnya tersebut. Api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Mobil tersebut ludes terbakar di belakang rumah kosong di kawasan Buana Raya, Padang Sambian, Denpasar Barat. Peristiwa itu kejadian awalnya di wilayah Kuta Utara. Sekarang memang saat terjadinya pembakaran itu memasuki wilayah Polresta Denpasar, dan kasus itu telah dilimpahkan langsung ke Polsek Kuta Utara sebagai TKP awalnya. Itu warga mana sih, Pak? Terindikasi warga Australia. Kini WNA tersebut berhasil ditangkap petugas Polsek Kuta Utara, Badung, Bali dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Proses perbaikan dan pengangkatan gerbong kereta komuter lain nomor seri 1189 relasi Bogor Jakarta dilakukan oleh pihak KAI Komuter Line. Para teknisi dan kereta bantuan dikerahkan untuk mendorong gerbong kereta yang anjlok kembali ke jalurnya. Selama hampir 3 jam menutup ruas jalur 9 stasiun kota Jakarta, gerbong kereta komuter lain yang anjlok akhirnya selesai dievakuasi. Saat ini PT KCI tengah menginvestigasi dan evaluasi terkait kereta anjlok. Mohon maaf sebesar-besarnya atas gangguan perjalanan KRL pada pagi hari ini.
Dan alhamdulillah pada pukul 9.57 sudah dapat diselesaikan evakuasinya, dan alhamdulillah perjalanan KRL sudah bisa berjalan. KRL komuter lain relasi Bogor Jakarta Kota nomor seri 1189 anjlok di emplasemen di stasiun Jakarta Kota Selasa pagi. Akibatnya perjalanan KRL komuter lain relasi Bogor Jakarta Kota terganggu. Dampak kereta anjlok juga dirasakan langsung para penumpang yang terpaksa diturunkan sebelum tiba di stasiun Jakarta Kota. Pihak KAI Komuter Lain memohon maaf atas insiden KRL anjlok dan merekayasa pola operasi agar layanan lainnya tetap berjalan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah pelajar panik saat angin puting beliung menerjang sekolah SMP Negeri 5 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para guru yang berada di lokasi langsung mengevakuasi pelajar ke tempat yang lebih aman. Angin puting beliung yang disertai hujan deras juga merusak atap bangunan sekolah hingga nyaris ambruk. Selain itu, angin puting beliung juga merusak sejumlah atap rumah warga di sekitar lokasi. Pada saat kejadian, sebagian pelajar akan pulang sekolah. Namun angin puting beliung datang secara tiba-tiba dan disertai gemuruh dan hujan deras. Asal hujan besar, kemudian tahunya ada angin kencang. Terus anginnya kencang. Anak sih sudah pulang ya, karena sudah dibel, sudah dibawa. Kemudian ya nggak lama, sekitar setengah menit sampai 1 menit, udah kejadiannya langsung ini pada ini semua. Dampak angin puting beliung membuat satu ruang sekolah tidak dapat digunakan. Sementara dari data sementara ada sekitar 5 rumah warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat longsor menghantam sebuah rumah warga di Gang Makmur 4, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tembok kamar jebol sepanjang 3 meter akibat longsor tanah dari lahan tetangga yang tak memiliki turap atau penahan tanah. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras mengguyur pada Senin sore lalu. Menurut pemilik rumah, kamarnya tiba-tiba jebol usai mendengar suara gemuruh dari dalam rumah. Kasur dan perabot rumah tangga lainnya terpaksa dipindahkan karena kamar penuh dengan material tanah. Saat itu kami sedang lagi istirahat di kamar, tiba-tiba adik saya datang ngebangunin, di luar juga banjir. Pas adik saya balik lagi ke kamar, itu ternyata jebol, bolong dikit, air dan tanah keluar, baru dah ambruk semua setengah badan itu. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga berharap ada penanganan serius agar longsor tak terulang di musim hujan mendatang. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Pertamina meledak di Desa Cidahu. Sumur gas terbesar di Jawa Barat milik Pertamina EP di Subang, Jawa Barat meledak dan terbakar. Ledakan sumur gas tersebut membuat warga Kampung Babakan Cidahu, Subang panik. Menurut warga, sebelum ledakan terjadi terlihat semburan gas yang tinggi. Akibat ledakan sumur gas ini, 2 petugas Pertamina yang saat itu melakukan pemeriksaan mengalami luka bakar serius. Sementara Kapolres Subang mengatakan tidak ada warga yang dievakuasi karena lokasi kejadian jauh dari permukiman warga. Yaitu dengan mengambil langkah-langkah mengamankan lokasi dengan radius parameter yang sudah ditentukan, sehingga baik dari petugas termasuk masyarakat juga sudah kita jauhkan. Menurut pihak Pertamina, kejadian tersebut terjadi akibat kebocoran pipa hingga memicu ledakan dan kebakaran di lokasi. Jadi selama ini kami sudah melakukan perawatan agar pipa-pipa yang ada di kami itu bisa beroperasi dengan baik, namun qadarullah ada kebocoran yang tidak bisa kami ketahui sebelumnya. Sumur ini merupakan sumur penghasil gas terbesar di Jawa Barat. Sumur ini menjadi andalan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah Jawa Barat. Akibat kebocoran gas ini, distribusi gas kota untuk 7.000 pelanggan di 4 desa dihentikan sementara. Pertamina meminta warga menggunakan LPG untuk aktivitas memasak.
Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Penahanan Sylvester Matutina, Ketua Solidaritas Merah Putih, hingga kini belum dilakukan. Padahal Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara atas kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 RI Yusuf Kala atau JK. Kejaksaan Agung menegaskan eksekusi harus segera dilakukan tanpa penundaan. Namun pihaknya menyebut secara teknis eksekusi terhadap Sylvester Matutina menjadi kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Apakah dilakukan pemanggilan dahulu ataukah langsung dieksekusi? Hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja. Kita harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah, kita nggak ada masalah. Sylvester Matutina dilaporkan oleh keluarga mantan Wapres ke-10 RI Yusuf Kala ke Bareskrim Polri atas kasus fitnah. Dia menuding masyarakat miskin di Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK, hingga menuding JK mengintervensi Pilkada Jakarta tahun 2017 silam. Ujungnya, Sylvester Matutina menerima vonis selama 1,5 tahun penjara. Sejumlah pihak mempertanyakan tentang penahanan terhadap Sylvester yang hingga kini belum dilakukan meski vonis telah berkekuatan hukum tetap. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Tri Julianti, iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis isu yang menyebut Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri menggantikan posisi yang kini dijabat Tito Karnavian. Prasetyo meminta kepada awak media untuk tidak membuat isu yang belum tentu kebenarannya. Logika umum kan agak kurang ketemu juga kan. Beliau sekarang kan Ketua MPR. Maksudnya meninggalkan kursi MPR. Mendagri. Masa kemudian menjadi menteri kan agak kurang masuk itu. Siap. Jadi bikin analisanya agak yang nyambung bikin. Prasetyo menegaskan bahwa pergantian Sekjen Partai Gerindra dari Muzani ke Sugiono didasari perlunya regenerasi struktur Partai Gerindra periode 2025 hingga 2030. Bukan dalam rangka menjaga marwah kesetaraan posisi Muzani yang duduk sebagai Ketua MPR RI dengan Presiden Prabowo yang juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Tim Liputan iNews melaporkan. Menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersil, di mana mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Mengenai hal tersebut, gitaris grup band Padi Reborn, Piu buka suara. Piu menegaskan agar pihak kafe tidak perlu takut memutar musik lantaran pembahasan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta Kementerian Hukum untuk merumuskan kebijakan dalam menangani polemik ini. DPR RI juga mencermati dunia promosikan yang beberapa saat ini ada dinamika. Dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawai LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib bayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Ya, kalau di tempat, kalau itu kan ketentuan undang-undang. Ya kan? Sama nanti itu. Mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama.
Supratman Andi Aknas juga menegaskan musik merupakan kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dihargai dan dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Didampingi pengurus, kader, dan anggota DPRD Partai Perindo Kabupaten Lombok Barat, kunjungan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo disambut hangat oleh masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Saribaye, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Desa Saribaye memiliki beragam potensi ekonomi lokal, mulai dari budidaya ikan nila, produk olahan ikan nila, serta berbagai macam ekonomi kreatif lainnya. Di desa ini, Angela juga berkesempatan memberi makan dan melihat penangkapan ikan nila, hingga proses pembuatan produk makanan dari hasil budidaya ikan air tawar. Angela juga diajak masyarakat untuk menikmati berbagai hidangan dari ikan khas desa setempat. Ini saya hadir di Lombok Barat, bagaimana kita ingin meningkatkan penghasilan dari para UMKM di sini. Dan kehadiran kita tadi sudah berkomitmen untuk memberikan pakan dan juga alat panggang yang bisa membantu mereka secara praktis, secara langsung. Saya merasa bersyukur, kita merasa diperhatikan. Nah, selebihnya sekarang apalagi sudah dapat kunjungan segala macamnya dan banyak warga-warga yang dapat merasakan bantuan dari Perindo. Di sela-sela kunjungannya ke sentra UMKM, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019-2024 ini turut membagikan alat sekolah kepada anak-anak. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dari Lombok Barat, NTB, Muzakir, iNews melaporkan. Satgas Pangan Polri menetapkan tersangka perkara beras tidak sesuai standar mutu pada kemasan atau oplosan. Beras tersebut adalah produksi PT PIM pada 4 merek, yaitu merek beras Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Polisi menemukan bukti beras tidak sesuai standar mutu hingga kasus ini naik ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang tersangka. Meski demikian, ketiga tersangka belum ditangkap oleh polisi karena dianggap kooperatif. Terhadap ketiga tersangka tersebut cukup kooperatif dalam proses penyidikan sebagai pertimbangan, sehingga kita belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan sampai dengan tadi malam. Sesuai jadwal mereka hadir memenuhi panggilan kita untuk melakukan pemeriksaan. Selain 3 tersangka yang ditetapkan oleh Satgas Pangan, sebelumnya polisi juga telah menangkap pelaku pengoplos beras di Pekanbaru Riau. Pelaku adalah distributor beras yang mengoplos dagangannya untuk meraup keuntungan. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Tim Liputan iNews melaporkan. MNC Life, perusahaan asuransi jiwa yang berada di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam dunia asuransi jiwa nasional. Kali ini, MNC Life meraih penghargaan sebagai The Excellence Performance Life Insurance Company pada ajang 26 Infobank Insurance Appreciation 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja MNC Life yang dinilai berhasil mempertahankan stabilitas keuangan, pertumbuhan premi yang sehat, serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik di tengah tantangan industri yang dinamis. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras seluruh tim MNC Life dalam menjaga kinerja dan layanan terbaik kami. Kami akan terus berkomitmen untuk menghadirkan proteksi yang inovatif, mudah dijangkau, dan relevan sebagai pendorong untuk terus tumbuh dan menjadi perlindungan terbaik bagi masyarakat. MNC Life berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai penyedia solusi perlindungan jiwa yang inovatif dan relevan, sekaligus berkontribusi aktif dalam mendorong peningkatan literasi keuangan serta inklusi asuransi di Indonesia. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.